Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ihsan Kamil, salah satu dosen tetap di Fakultas Antropologi, jurusan Antropologi dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Makassar. Saya merupakan pengampu mata kuliah praktek menulis etnografi yang berbobot 3 SKS, dan mata kuliah ini berada pada semester ganjil. Dalam rangka implementasi MBKM, mata kuliah ini akan dikolaborasikan dengan praktisi pada semester ini yang berasal dari salah satu perusahaan riset di Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga dalam proses pembelajarannya telah diakomodir dengan pengembangan Center of Excellence Universitas Makassar yang menetapkan pengembangan energi diesel serta berorientasi pada pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti program studi antropologi yang pada tujuannya menitik beratkan terhadap penguatan kapasitas mahasiswa, baik pemahaman, pengetahuan, sikap, serta keterampilan mahasiswa antropologi untuk dapat mengumpulkan data dan menganalisis data-data etnografi sebagai representasi dari kebudayaan masyarakat. Penyelenggaraan mata kuliah ini mengkombinasikan metode ceramah, diskusi, serta praktik lapangan dengan menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran. Capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah praktek menulis etnografi pertama adalah menunjukkan sikap religius dalam berbagai aktivitas. Kedua, bertanggung jawab atas profesi di bidang keahliannya secara mandiri. Ketiga, mampu melakukan kajian empirik dan praksis dengan menggunakan metode ilmiah, serta dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keempat, mampu membuat laporan dengan menggunakan metode etnografi. Kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang ada pada mata kuliah praktek menulis etnografi itu yang pertama, melalui discovery learning, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang etnografi sebagai representasi kebudayaan. Yang kedua, melalui project based learning, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan. Yang ketiga, melalui model kooperatif tipe STAR, mahasiswa mampu menjelaskan antara pandangan peneliti serta pandangan masyarakat tempatan. Dan keempat, melalui discovery learning, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara klaim sepihak dan data pendukung. Dan kelima, melalui project based learning, mahasiswa mampu memahami cara membangun rapor dan kriteria informasi berdasarkan jenis kelamin yang berbeda. Dan terakhir, melalui project based learning, mahasiswa mampu membuat dan menulis laporan secara tematik. Dari 6 capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah praktek menulis etnografi ini, CPMK ini sudah berorientasi pada pengembangan Center of Excellence minimal dan sudah berorientasi pada pengaruh utama gender yang dibebankan oleh Universitas Makassar. Dari 6 CPMK ada beberapa bahan kajian atau materi perkuliahan yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu etnografi sebagai rut dalam antropologi. Bahan kajian yang kedua yaitu mengenal subjek penelitian dalam etnografi serta batasan-batasannya. Yang ketiga, memahami cara kerja di lapangan. Yang keempat, bagaimana melakukan persiapan di lapangan. Yang kelima, bagaimana menerapkan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus. Yang keenam, materi yang akan diberikan yaitu pandangan emik dan pandangan etik serta intersubjektivitas. Yang ketujuh, bagaimana kondisi klaim, posisi klaim dan supporting data dalam proses penulisan etnografi. Yang kedelapan, bagaimana kedudukan konsep lokal dan konsep akademis yang mewarnai proses pengumpulan, analisis dan penulisan etnografi. Yang ke-9, generalisasi dan partikular. Yang ke-10, membangun pendekatan dengan jenis kelamin yang berbeda dalam pengumpulan data lapangan. Yang ke-11, menulis menggunakan komparasi dan kontras. Yang ke-12, menulis menggunakan data serta melakukan refleksi atasnya. Dan yang terakhir, bagaimana menulis menggunakan cara-cara Malinowski yang pernah dilakukan olehnya, baik menggunakan perspektif ekologi, perspektif religi, perspektif ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya
saya sebagai pengampunya menggunakan metode penilaian yang biasa dikenal dengan konsep dia, yaitu saya akan melakukan delivery materi pada mahasiswa secara pengetahuan, meneladani sikap, serta memberikan beberapa keterampilan terkait dengan bagaimana cara menulis etnografi. Dan yang kedua, proses interaksi, yaitu adanya interaksi dengan mahasiswa baik dalam diskusi atau tanya jawab biasa dalam proses ceramah yang diberikan. Dan terakhir saya akan melakukan proses asesmen, yaitu penilaian terkait dengan hasil belajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa secara terencana. Dan proses asesmen ini akan menentukan bagaimana hasil akhir dari nilai yang akan diterima oleh mahasiswa terkait dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan dalam rencana pembelajaran semester. Nah, dalam sistem penilaian pembelajaran, saya berpedoman pada buku panduan akademik yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tentang proses penilaian pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka yang juga telah disahkan Universitas Manado Saleh. Maka penelitian yang saya lakukan akan menggunakan pendekatan project learning, di mana komponen tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester ini memiliki bobot sebesar 50%, serta aktivitas partisipatif dan hasil proyek yang akan mereka lakukan selama satu semester memiliki bobot 50%. Sehingga dari proses penilaian tersebut, mahasiswa akan mendapatkan nilai keseluruhan setara dengan 100%. Proses penilaian ini telah diimplementasikan sejak 2 semester yang lalu pada mata kuliah praktek tulis etnografi. Hal tersebut sebagai bentuk dari implementasi kurikulum Merdeka dan kurikulum belajar MBKM, Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah praktek tulis etnografi yang akan saya ajarkan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baiklah, seperti biasa kita akan mulai perkuliahan terkait mata kuliah praktek menulis etnografi. Dan sebagai tahapan dalam proses pembelajaran, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kelimpahan rahmat serta apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan. Tahapan kedua, kemarin kita kan sudah bicara tentang bagaimana etnografi itu dilakukan, bagaimana fungsi etnografi, serta beberapa unsur dalam proses penulisan. Nah, apakah ada yang bisa mengulang materi minggu yang lalu? Ada yang bisa mengulang apa yang saya sampaikan minggu yang lalu? Yang lalu lagi kita sudah bicara tentang personal as politikal. Ini minggu pertama, ini minggu kedua ya. Dari dua materi ini sebenarnya memberikan wawasan kepada kita bahwa bagaimana kedudukan subjek ya, subjek dalam penelitian etnografi. Subjek dalam penelitian etnografi. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana proses penulisan etnografi secara utuh, dan saya akan berikan beberapa contoh penulisan etnografi yang sudah dituliskan oleh beberapa etnograf lainnya, termasuk saya sendiri misalnya. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa buku etnografi,
secara teoretik, etnografi adalah upaya yang dilakukan sebagai sebuah tindakan penerjemahan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh etnografer itu adalah dia melakukan proses penerjemahan terhadap. Mengapa disebut penerjemahan? Karena kita sebagai etnografer, kita melakukan upaya membaca. Apa yang kita baca? Tindakan, obrolan, dan proses penulisan etnografi dia hampir mirip dengan percakapan dengan banyak partisipan. Cerita tentang orang dan interaksi yang mereka jalani, tapi dalam satu tema tertentu. Jadi memang proses penulisannya persis seperti bagaimana orang sastra menulis. Tapi yang dia tuliskan adalah sesuatu yang dapat diindrawi, yang dapat dilihat, dapat didengar, artinya bukan imajinasi ya. Walaupun beberapa orang menggunakan pola-pola penulisan yang analog ya. Dia menganalogikan apa yang dilakukan oleh orang lain dengan pengalaman yang dia miliki. Tapi memang secara umum tulisan etnografi tulisan tentang percakapan banyak orang. Kita ngobrol saja di sana dalam tulisan etnografi, bercakap-cakap saja ya. Dan itu memang kekhususan, keunikan dan keistimewaan dari proses penulisan etnografi yang dihasilkan, karena seperti saya jelaskan di pertemuan pertama, itulah yang menentukan antropologi masih bertahan sampai saat ini, dan itu diperlukan oleh semua orang. Karena yang diperlukan oleh orang lain adalah realitasnya. Apa aktivitas biologis manusia? Makan, tidur, apa lagi? Makan, tidur, bekerja, mengasuh anak, mempersiapkan kebutuhan keluarga. Semua manusia di dunia melakukan hal itu. Tidak ada manusia di dunia yang tidak melakukan hal ini ya. Mungkin ada kelebihan manusia lain kan, waktunya lebih banyak untuk traveling misalnya, itu beda kan. Tapi memang mereka tetap melakukan aktivitas biologis, cuma lokasinya berbeda. Karena mereka punya banyak uang, mungkin melakukannya di tempat lain, bukan di tempat di mana mereka berada. Nah, dari 24 jam ini kita bisa polakan. Ada waktu-waktu di mana kita bisa bersama mereka dalam, kalau manusia melakukan aktivitas biologis, berarti ini ruangnya adalah ruang privat. Tidak semua orang bisa masuk dalam ruang privat, tergantung kedekatan setiap orang. Tapi kalau kita bisa masuk dalam ruang privat mereka, itu menentukan derajat informasi yang akan kita terima dan menentukan apakah kita bisa dianggap dekat dengan mereka. Kalau kita bisa masuk dalam ruang privat. Dan aktivitas biologis biasanya hanya berlangsung dalam ruang privat ya. Setelah itu aktivitas sosial. Nah, ini sifatnya sosial. Aktivitas ekonomi. Nah, ini ruangnya juga sosial. Nah, beberapa peneliti biasanya memang akan membaca ruang-ruang ini ya. Ruang-ruang sosial dalam aktivitas ekonomi atau ruang-ruang aktivitas sosial, dan sifatnya memang ruang sosial ya. Aktivitas sosial. Saat mereka ngobrol misalnya, ada jeda waktu di mana kehidupan setiap orang itu dapat dianggap sebagai ruang sosial, dan kita harus hadir di mana ruang-ruang itu, di mana percakapan mereka berlangsung, kehidupan mereka ya. Dan upaya melakukan pola kehidupan ini biasanya berlangsung selama satu bulan. Maka mengapa proses penelitian etnografi itu harus dilakukan selama sebulan? Kita berada di sana selama sebulan. Karena kehidupan orang akan berlangsung secara berulang setiap minggunya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
orang manusia memang sudah dididik dan disosialisasikan pengetahuannya untuk melakukan hal itu, ya, dan otomatisnya berulang. Ada orang yang tidak melakukan perulangan, ada beberapa, dan itu khususnya, dan itu kasusnya biasanya unik. Ada orang-orang tertentu seperti itu yang biasanya menjadi apa? Menjadi orang yang terhormat atau dapat mempengaruhi orang lain. Jadi dia bukan orang biasa. Apa aktivitas yang dilakukan tidak biasa dengan masyarakat yang lain. Dia punya satu lokasi penelitian yang itu dijadikan lokasi penelitiannya seumur hidup. Biasanya kalau saya melakukan penelitian di Pusung, ya sudah, Pusung itu menjadi wilayah lokus penelitian kita. Dan itu terus kita lakukan secara periodik untuk mengungkap perubahan bagaimana kondisi suatu masyarakat. Ini Ibu Cia, ya. Dia cerita memang bagaimana tentang Ibu Cia. Kebun kacang, ya. Kalau dia bisa menuliskan tentang Ibu Cia dan ingatan-ingatan Ibu Cia tentang bagaimana kebun kacang sebagai sebuah kampung, berarti memang interaksi yang dia lakukan sudah lama dan sudah dikenal. Mungkin si Lea Jelene ini sudah punya nama kampung, kan? Tidak lagi dipanggil Lea atau siapalah. Mungkin sudah jadi namanya atau apalah, Lia Putih atau apalah. Sudah ada sebutan karena proses interaksi yang sudah sangat lama. Kalau kita hanya kenal sebulan, kalau saya ingin menuliskan tentang kalian, yang saya tuliskan adalah apa yang hanya saya pikirkan tentang kalian tanpa tanggung jawab moral. Tapi kalau saya sudah kenal dengan kalian 10 tahun, yang saya tuliskan tentang kalian adalah sesuatu yang kalian butuhkan untuk diceritakan kepada orang lain. Maka fungsi antropolog di sini kalau dulu digunakan untuk bahan-bahan cerita agar dijajah oleh koloni misalnya, sekarang cerita-cerita etnografi itu digunakan dalam rangka memberikan pembelaan kepada orang-orang yang kita kenal. Jadi itu, ya. Sehingga cerita-cerita setiap hari ini berfungsi. Tidak semua orang mampu menerima dirinya. Kalian terima diri kalian tidak pintar? Kalian tidak pintar, kan? Terima. Hah? Enggak, maksudnya terima kalian bodoh. Beberapa orang kadang nggak terima. Ya itu satu, kan? Beberapa orang kadang tidak menerima apa yang terjadi pada dirinya, sehingga hilang dari dunia ini adalah solusi. Jadi itu, ya. Ya banyak sekali sekarang bunuh diri. Di Banda Aceh sudah berapa orang bunuh diri mahasiswanya? Gantung diri, kan? Karena dia tidak mampu menghadapi kenyataan. Dan dia tidak punya dia tidak cerita kepada orang lain. Ya, itu jadi fenomena sekarang kasus bunuh diri. Dan di beberapa kelas biasanya selalu saya ceritakan kepada mahasiswa bagaimana cara agar terhindar dari percobaan bunuh diri. Itu, ya. Ya, kita harus punya circle, kita harus punya pertemanan yang kuat agar kita bisa bertumbuh. Kita diterima di keluarga, tapi waktu kita di keluarga itu terbatas sekarang, kan? Kalian paling di keluarga pagi, kalau ada yang punya rumah di sini, atau sore atau malam. Setelah itu hampir 12 jam kalian di luar. Kalian bertumbuh bersama lingkungan sosial. Maka kalian harus punya lingkungan sosial yang dapat menerima kalian sebagai individu apapun yang terjadi pada kalian. Dan itu memiliki manfaat bagi mereka yang sedang kita teliti. Jadi itu memang itu posisi moral dan diterima dalam akademik. Secara antropologi memang begitu sekarang, ya. Antropologi memang begitu. Maka sekarang banyak orang-orang memilih tema terkait dengan bagaimana cara mereka agar bermanfaat bagi orang yang sedang mereka teliti. Jadi itu, ya. Sekarang cocok dengan kewirausahaan sosial, kan? Kalau kalian belajar tapi tanpa ada manfaat, rugi. Apa yang kalian pelajari? Ini Pak A. Manfaatnya apa? Nggak tahu.
Jadi sekarang tidak lagi begitu. Ada proses manfaat untuk masyarakat terhadap apa yang kita teliti ya. Ada pertanyaan? Maka semakin sensitif pemilihan isu dalam antropologi, maka ada perlakuan khusus di dalamnya. Maka tetap utamakan keselamatan. Sehingga saya tidak mau memilih tema-tema yang membuat saya jadi rusak, susah, sulit, membutuhkan banyak uang misalnya. Itu tidak akan saya pilih. Jadi itu ya. Jadi saya hitung dari 1 sampai 4, kalian nanti bagi kelompok ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. 1.
Demikian proses pembelajaran yang sudah saya tampilkan pada video ini dengan berbagai kelengkapan dokumen, mulai dari penjelasan pada PS, bagaimana aktivitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa, dan proses penerapan metode pembelajaran dalam setiap pertemuan yang saya lakukan pada mata kuliah praktek oceanografi. Demikian video saya kali ini dalam rangka penilaian sertifikasi dosen gelombang kedua. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Akhir kata dari saya sebagai penutup video pembelajaran sudah saya peringatkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.